datang di Sialim, aplikasi adaptasi dan mitigasi pengendalian dampak perubahan iklim, disusun oleh Dwi Kuspriyati SPMH, dengan coach Harini Setiawati SPM HSC dan mentor Heru Purwantoro SSOS MM. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. Pada Diklat PK 2 tahun 2023 ini, peserta mengambil lokasi aksi perubahan di Desa Sepakung, Kecamatan Banyu Biru. Kondisi wilayah sebelum ada kegiatan pelestarian lingkungan antara lain, adanya lahan kritis, belum optimalnya pengelolaan limbah ternak dan konservasi air. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pelestarian lingkungan antara lain. Telah dilakukan penanaman di lahan kritis. Untuk optimalisasi limbah ternak, telah dibangun sumber energi baru terbarukan yaitu biogas. Dan untuk konservasi air telah dibangun instalasi pemanenan air hujan dan embung. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah telah dibangun tempat pemrosesan sementara atau TPS. Kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim mempunyai manfaat ekonomi antara lain. Terdapat 2 unit embung yang dapat mengairi lahan seluas 64 hektar dengan rata-rata produksi pertanian menjadi 4,5 ton per hektar dengan harga 4.700 per kilo. Sehingga didapatkan hasil panen dari adanya embung sebesar Rp1.353.600.000 setiap panen. Kebutuhan air untuk rumah tangga 4 tangki per bulan, dengan adanya IPAH hanya perlu 2 tangki per bulan, sehingga bisa menghemat Rp160.000. Mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan peternakan. Terdapat budidaya ternak sapi sekitar 300 ekor, mayoritas untuk penggemukan dalam waktu 4-6 bulan dijual dengan keuntungan kisaran Rp5 juta hingga Rp7 juta per ekornya. Dari limbah ternak dimanfaatkan untuk biogas, yang bisa menghemat pembelian gas 3 kilo antara 1-2 tabung per bulan sebanyak Rp20.000 hingga Rp40.000. Pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik dapat menghemat sekitar Rp20 juta. Penanaman agroforestry selain untuk menambah penanganan lahan kritis, juga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Tanaman sengon umur 5 tahun, memberikan keuntungan Rp140 juta. Tanaman kopi robusta memberikan keuntungan Rp2.400 juta setiap kali panen. Untuk kopi Arabica, memberikan keuntungan Rp1.950.000 setiap kali panen. Tanaman alpukat pada umur 5 tahun sudah bisa menghasilkan Rp2 hingga Rp3 juta setiap kali panen. Aplikasi Sialim dapat diakses pada alamat kamsemarang.eskom.id. Dan atas beranda terdapat menu, home, adaptasi, mitigasi, dan ban data. Yang di dalamnya memuat informasi tentang kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pada halaman beranda terdapat informasi tentang inventarisasi proklim di Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Semarang, terdapat 31 desa proklim yang terdiri dari Proklim Utama, Proklim Madya, Proklim Pratama, dan Proklim Rintisan. Selanjutnya dapat diakses daftar peserta kegiatan proklim di Kabupaten Semarang setiap tahun, yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk mengetahui letak lokasi desa proklim, terdapat peta interaktif yang dapat menunjukkan lokasi rintisan desa proklim di Kabupaten Semarang. Pada menu Proklim Utama,
Proklim Madya, Proklim Pratama dan Proklim Rintisan terdapat informasi tentang Desa Proklim. Dalam halaman tersebut dapat diunduh data teknis dan dokumen pendukung yang telah diinput dalam sistem SRNPPI. Pada halaman informasi tentang Proklim, terdapat tombol pendaftaran Desa Rintisan Proklim. Di dalam halaman pendaftaran Rintisan Desa Proklim terdapat form yang harus diisi antara lain sebagai berikut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui potensi desa dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Setelah data disubmit, maka admin dapat mengetahui potensi desa rintisan yang telah mendaftar dan menindaklanjuti usulan secara cepat dan tepat. Pada halaman beranda juga terdapat beberapa informasi antara lain, informasi adaptasi dan mitigasi, informasi kategori Proklim, berita terkini, dan video. Sialim juga berintegrasi dengan aplikasi lain antara lain, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah atau SILOPAH, SRNPPI Kementerian Lingkungan Hidup, website Dinas Lingkungan Hidup dan aplikasi Spektrum Mitigasi. Terima kasih sudah menonton video kami.